Tapi dia tuh pengen diperlakukan secara spesial karena mungkin dia ngerasa oke, gue seorang food vlogger dengan audiens gue yang besar, followers gue juga banyak nih, dan gue bisa ngasih value yang gak ternilai terhadap restoran. Hola netizen yang berbakti. Baru-baru ini nama food vlogger Magdalena Fridawati atau lebih dikenal dengan MG Dalenaf tengah menjadi sorotan netizen yang tersayang di media sosial. Hal itu lantaran dirinya yang dihujat netizen yang terhormat karena dianggap hanya minta makan gratisan dengan jumlah followers yang dimilikinya. Bermula dari sebuah video podcastnya bersama Samuel Chris, Magdalena menceritakan kisahnya sebagai food vlogger ditolak oleh salah satu tempat makan yang didatanginya pada tahun lalu. Sebagai seorang food vlogger, Magdalena menunjukkan jumlah followersnya kepada pihak tempat makan untuk membantu mempromosikannya. Namun, pihak tempat makan menolaknya karena sang owner merasa itu tetaplah bisnis. Padahal menurutnya itu menjadi hal yang ternilai mengingat nama MG Dalenaf sebagai seorang food vlogger yang sudah ternama dan dikenal banyak orang di Indonesia, katanya sih. Magdalena mengaku masih sering dipandang sebelah mata dengan nama dan jumlah followers Instagramnya yang saat ini sudah mencapai 2,4 juta, sehingga ia prihatin dengan teman-temannya yang followersnya masih kecil. Lebih lanjut, Magdalena juga mengeluhkan food vlogger yang menurutnya saat mau mereview makanan malah dibiarkan dan tidak dijamu, sehingga menurutnya seperti tidak ada kelas untuk food vlogger. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Emang seharusnya gimana sih food vlogger kalau nge-review restoran? Bayar atau dibayar? Perlu diingat bahwa kalau nggak ada restoran, food vlogger itu nggak ada bahan konten. Jadi memang ada hubungan timbal balik di sini. Kalau saya sih pribadi, secara etis harusnya food vlogger membayar restoran tersebut. Kenapa? Karena banyak restoran atau warung makan ini usahanya berbasis kas. Artinya cash flow-nya tergantung dari uang masuk dan uang keluar di setiap hari tersebut. Belum tentu dia bisa memberikan budget untuk membayar influencer di hari tersebut. Kalau misalnya mau bantu, iya mau bantu, bukan dengan barter exposure. Kenapa? Karena exposure itu bias. Exposure atau follower itu bisa dengan mudah didapatkan, bisa juga dengan mudah hilang. Kalau seorang food vlogger mau membantu dan mereview, itu dengan membeli kemudian mereview dengan objektif. Dengan membayar makanannya, maka food vlogger menjamin cash flow yang dimiliki oleh penjual atau pengusaha warung makan itu tetap berjalan. Dengan mereview, dia akan mendatangkan banyak traffic yang kemudian akan tertarik untuk membeli jualannya. Dengan membayar makanan yang dimakan, maka food vlogger bisa objektif dalam mereview. Kalau food vlogger dibayar, itu juga praktek yang umum, tetapi biasanya ada kontrak di depan. Misalnya untuk sekian rupiah, apa yang harus diproduksi oleh food vlogger tersebut, promosinya bentuknya seperti apa, itu ada semua di kontrak. Nah, jadi food vlogger ini menurut teman-teman harusnya membayar atau dibayar. Oke ya, jadi kalian nonton dulu videonya. Cuman yang gue tangkap di sini sebenarnya bukan si food vlogger ini mau makan gratisan, tapi dia tuh pengen diperlakukan secara spesial karena mungkin dia ngerasa oke, gue seorang food vlogger dengan audiens gue yang besar, followers gue juga banyak nih, dan gue bisa ngasih value yang gak ternilai terhadap restoran. Tapi jujur, opini pribadi gue di tim bapaknya gitu, yang sebagai pemilik restoran gitu ya. Ya bisnis adalah bisnis. Lu gak bisa main misal kasih makanan tambahan atau minuman tambahan tanpa hitung-hitungan. Karena namanya restoran kan pengennya untung dong. Tapi kak, itu kan dibayar loh pakai exposure. Kak, itu kalau dipromosiin ya, itu nanti kan ramai restorannya, untung berkali-kali lipat. Ya memang, tapi di sini bapaknya tidak minta untuk dipromosikan, tidak minta untuk dipromot gitu. Artinya apa? Mungkin dia nggak perlu promosi itu. Mungkin restorannya udah ramai, dia udah punya pelanggan yang setia sama dia, atau mungkin dia juga nggak mau viral. Ya kan? Nggak semua restoran pengen diviralkan gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue, kalau misalkan nih semua food vlogger nih yang datang itu di-treat secara spesial, berarti penilaiannya nggak objektif dong ya. Karena setahu gue justru ya, kalau food critic yang elit gitu ya, mungkin seperti Michelin Star gitu ya, mereka tuh gimana caranya sebisa mungkin undercover, jangan ketahuan kalau mereka itu adalah food critic gitu. Kenapa? Karena mereka beneran pengen ngerasain makanannya tuh rasanya yang otentik, pelayanannya seada-adanya, mereka tuh pengen tahu kayak gimana. Jadi penilaian mereka objektif. Kalau misalkan kayak gini ya, lu diperlakukan secara spesial, penilaian lu jadinya jujur nggak nih gitu kan.
Gue rasa mungkin mbaknya ini mikir semua orang se-Indonesia udah tahu dia itu siapa. Dan ketika dia nge-reveal dirinya dia itu siapa dengan followersnya dia yang banyak banget gitu kan, dia jadi ngerasa kayak gue tuh penting loh buat bisnis lu gitu kan. Cuman lu yang nggak ngerti sebenarnya mau menentukan bahwa diri lu itu ada value apa enggaknya itu di mata si orang pebisnis ini ya si orang pebisnis itu sendiri. Di saat dia merasa siap untuk misalnya menggunakan jasa lu, ataupun misalnya dia butuh bantuan lu untuk ngangkat namanya dia, ya dia bakal nyari lu gitu loh. Dan akan merasa sangat seneng banget kalau lu dateng, lu bahkan gak harus nunjukin followers, dia udah ngeh gitu bahwa ini adalah lu gitu, si food vlogger yang terkenal itu. Tapi masing-masing orang menjalankan bisnis kan mereka punya apanya ya, kayak pakem-pakem yang memang mereka pengen jalankan gitu ya. Andai kata, mohon maaf nih ya kalau gue salah, kalau misalnya di sini konteksnya adalah ketika lu dateng, lu pengen di serve beda daripada tamu yang biasa-biasanya, atau mungkin lu pengen makanannya mungkin dikasih free of charge gitu. Karena seperti yang lu bilang, kalau lu harus bayar gua, mau bayar berapa lu? Sanggup nggak bayar gua? Kan gitu ya, gitu kan ya mbak. Padahal food vlogger sejati menurut gua ya, ketika dia itu bisa dipercaya reviewnya ketika dia beli makanannya dia sendiri loh, dan dia experience pengalaman sama seperti orang-orang lain yang pada normalnya makan ke tempat makan itu. Jadi nggak perlu kayak karena lu food blogger lalu abis itu kayak oke, semua menu disiapkan di meja makan atau dikasih perlakuan istimewa yang semua waiter-waiternya udah di train dulu atau gimana. Enggak lah, justru seharusnya lu datang ke sana mencoba untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja datang ke sana gitu, mau tahu gitu layanannya gimana nih gitu kan. Kalau orang punya usaha makan kan gak cuma makanannya tok ya, kan layanannya juga dinilai gitu loh, di review juga gitu. Jadi maksudnya gue, jangan lalu flexing bilang followers gue ada segini, bapak itu atau ibu itu gak tahu berapa nilai yang mereka akan dapatkan ketika lu yang review gitu. It's not for you to decide, you know, just because you're famous. Ya kan mbak, benar gak sih? Atau gimana? Ada gak yang pendapat lain yang mungkin berbeda dengan gue? Oh, jadi ini caranya supaya bisa makan gratis di mana-mana, tah. Tinggal tunjukin follower kita yang paling tinggi, terus kita bisa makan gratis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak rungokno. Sebenarnya bukan dipandang sebelah mata ya. Tapi ini kan kamu yang pergi pengen makan itu, tapi niatnya pengen makan gratis, tinggal nunjukin follower gitu kan. Ya saya di pihak bapaknya sih, karena dia masa buka usaha itu pakai modal, pakai uang gitu loh. Dan dia tidak menyuruh Mbak untuk nge-review itu enak nggak enak, itu masalah mulut masing-masing ya kan. Nah kalau misalnya ada yang cari kita, suruh kita review makanan itu, iya dia harus bayar gitu loh. Tanpa kita nunjukin follower juga memang dia harus bayar. Tapi kan ini Mbak yang pengen makan itu gitu loh, kenapa harus nunjukin follower? Kadang Koko tuh bingung sama nih orang yang udah merasa tinggi banget, dia lupa sama dulu dia seperti apa. Koko aja ya nggak berani seperti itu loh. Koko makan dimanapun itu, mau orang kenal Koko atau enggak, mau dikasih gratis apa enggak, Koko selalu bayar ya. Koko nggak mau, niat Koko udah pengen pergi makan tapi niatnya gratis. Gue mau komenin kata-kata yang bagian spesifik tadi, masalah tidak ternilai. Disclaimer, gue nggak ada masalah sama tokoh yang tadi. Gue cuma mau edukasi kalian dari sisi marketing aja. Untuk kasih kredibilitas, gue kuliah di jurusan marketing communication, dan gue sudah berkarir di dunia digital dan marketing sejak kurang lebih 8 tahun yang lalu juga. Dan sekarang gue kerja di salah satu perusahaan digital tech company dari luar.
Jadi buat kalian yang belum paham tentang dunia digital marketing, di digital marketing itu ada yang namanya tahap-tahap marketing funnel. Setiap tahap marketing funnel itu punya matriksnya masing-masing. Kita ngomongin awareness, kita ngomongin conversion, kita ngomongin sampai advocacy. Dan semuanya itu bisa diukur, nggak ada yang nggak terukur. Dan untuk teman-teman yang konteksnya KOL, biasanya gue sebagai marketer akan taruh mereka di awareness dan consideration. Jadi biasanya kita memang ngomonginnya tuh reach, engagement, bukan cuma sekedar jumlah followers. Ambil contoh Mbak yang tadi ngomong kan nggak bisa dinilai. Bisa kok Mbak, kita bisa tahu nilainya berapa. Mbak tadi itu punya followers di salah satu platform sekitar 2,4, 2,5. Engagement rate ketika gue cek di salah satu tools itu dibilangnya 0,87%, tapi dia punya fake followers 15%. Sampai sini mungkin orang bilang ya bagus dong kalau ada engagement rate 0,87%, berarti ada sekitar 20.000 orang yang nonton video itu bisa terinfluence sama si followers Mbak ini. Sayangnya gue coba review beberapa poster baru dia, total engagement dan total followersnya ternyata engagement rate-nya juga jauh banget. Ternyata engagement rate dia 0,3%. Jadi sekitar 7.000 orang rata-rata engage dengan setiap post dia. Jadi bisa keukur kok Mbak, 7.000 orang yang Mbak itu bisa engage, bukan nggak bisa diukur influence-nya. Dari 7.000 orang yang Mbak itu influence, kita harus pikir lagi apakah dia jadi target market yang pas sama restoran itu, apakah dia berada di lokasi yang bisa datang ke restoran itu. Jadi nggak salah kalau restoran itu mempertanyakan dan nggak nge-treat kalian berbeda sama pelanggan yang lain.